Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C Akuntansi Syariah NIM 12016027. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pertemuan kelima pada mata kuliah Islamic Marketing yang bertema ataupun tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun artinya mencari kejelasan tentang suatu masalah hingga jelas dan benarnya keadaan. Secara istilah adalah meneliti. Tabayun sangat penting untuk ditanamkan karena ketika menerima sebuah informasi harus mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Karena tabayun itu penting dalam pemasaran karena ketika kita menerima sebuah informasi itu harus mencari kebenaran terlebih dahulu. Maka dalam sebuah pemasaran ataupun jadi tabayun itu sangat dibutuhkan karena ketika kita mau mempromosikan pemasaran ataupun barang yang kita jual, itu kita harus mempunyai informasi yang valid dan yang luas untuk produk yang mau kita jual. Agar kenapa? Agar kita bisa membuat daya tarik untuk pembeli kepada konsumen, seperti itu. Yang tiga, coba Anda sebutkan surah yang ada menjelaskan tabayun dan baca surah tersebut. Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'ik fatabayyun an tasabiqul qama'u bijahalatum fasabiquna ala mana falatuman. Isi kandungannya adalah Allah meminta ke kita jika orang fasik memberikan suatu berita, hendaklah memberikan berita tersebut apakah berita tersebut benar atau tidak, agar berita yang disampaikan tersebut tidak seperti. Pertanyaan yang ketujuh yaitu baca surat Al-Hujurat ayat 12. Pada kandungan isi dari surat Al-Hujurat 12 ini dan apa kaitannya antara surat Al-Hujurat? Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kasarum mina zanun inna badaruna insunakum wala sakuna wala qadabuna dukmaku ba'da ayyubakuna alaikum ayyakula, yang artinya menegaskan kepada kita untuk menghindari kecurigaan yang tidak berdasar. Kecurigaan merupakan pemikiran baru tanpa dasar. Pemikiran baru inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Pertanyaan yang ke-8, baca surat Al-Isra 82 dan 9. Apa kandungan isi dari surat Al-Isra ayat 9 dan 8 22 ini? Quran surat Isra ayat 9 yang artinya dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pemberian kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pada pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan. Pertanyaan yang ke-9, baca surat Al-Imran 154 dan apa kandungan isi dari surat Al-Imran? Surat Al-Imran ayat 144 yang artinya barang siapa yang keluar dari agama maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah melakukan kegiatan yang bisa mendatangkan kemudaratan dan murkanya Allah. 10. Bacalah surat Al-Isra ayat 36 dan apa kandungan isi dari surat Al-Isra ayat 36 ini? Dan apa kaitannya antara surat Al-Isra ayat 36 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Quran surat Al-Isra ayat 36
wala taqfuna ma la insana lakuna bi iznillahu ilmal insana wala usrana wala funa ulaika ma'nahu usmaul husna. Kandungan surat Al-Isra ayat 36 bahwa kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuannya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Pertanyaan yang ke-11, baca surat Al-Ahzab 70 dan apa kan ayat 70 Al-Ahzab 70 ini dan apakah kaitannya dengan surat Al-Ahzab? Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlakum sadila. Yang artinya kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 70 bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Pasalnya seluruh kata-kata yang terucap akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Yang ke-12, baca surat Al-Kahf 18 dan apa kandungan isi dari Quran surat Al-Kahf 18 ini dan apa kaitannya antara Quran surat Al-Kahf 18 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ayat Al-Quran surat Al-Kahf ayat 18 yang berbunyi ma yalfizuna min kulli illa ladakhirul raqibun atid. Yang artinya Al-Quran menurut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi kesekian. Jangan sia-siakan yang mempunyai informasi, enggan memberi ketenangan apabila mereka dipanggil, bahkan bila kegunaan memberi informasi itu. Yang ke-13, baca surat At-Taubah ayat 67 dan surat An-Nur 18 dan apa kondisi isi dari surat At-Taubah ayat 67 itu. Quran surat At-Taubah ayat 67 yang berbunyi ya khilufun billahi lakum liyuridukum wallahu wa rasulullahu asakuna ayyudukun inkanu mu'minin. Kandungan surat ini tentang orang munafik. Mereka senantiasa menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh dan mereka selalu menggunakan tangannya karena kekikirannya. 14. Bagaimana perbedaan penafsiran Aib Al-Qani dan Muqsini Sahib tentang ayat-ayat Tabayyun? Jawabannya ada dua, yaitu Muhammad Quraisy Sahib menggunakan metode tahlil si dalam menafsirkan ayat tentang tayyibun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan ayat di Al-Qamar. Yang kedua, corak penafsiran M. Quraisy Sahib menggunakan corak tafsir Al-Adabi Al-Ijtima dan menafsirkan ayat tentang tabayyun, sedangkan ayat Al-Qur'an menggunakan corak tafsir Sufi Al-Syair. Yang ke-15, bagaimana persamaan penafsiran Al-Qarni Muhammad Quraisy Sahib tentang ayat-ayat tabayyun. Dalam menafsirkan ayat tentang tabayyun, menurut Muhammad Quraisy Sahib dan ayat Al-Qur'an, mereka sama-sama mengartikan tabayyun sebagai makna teliti dalam menerima bebani. Yang ke-16, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayyun. Metode-metode riset menurut Islam seperti berikut. Ada 5 metode. Yang pertama, riset bayani. Yang kedua, riset istiqara. Yang ketiga, riset jadali. Yang keempat, riset burhani. Dan yang terakhir, riset irfani. Tujuan tabayyun menjaga keharmonisan umat manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dari manusia, terus menjatuhkan keraguan serta bisa yang terakhir mengokohkan kaum muslim. Pertanyaan yang 17, jelaskan urgensi tabayyun dan kualitas informasi dalam pembangunan komunikasi. Jawabannya, pada masa turunnya ayat tabayyun, penyampaian berita masih memakai waktu lama karena belum ada teknologi komunikasi. Sedangkan pertanyaan yang 18, coba saudara jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Perspektif Islam atas fenomena lingkaran bisnis di zaman sekarang
Fenomena adalah yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena adalah faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja. Pertanyaan yang 26, jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islam dan lingkungan bisnis non-Islam. Dalam lingkungan bisnis Islam dan non-Islam, di mana muamalah ini boleh dilakukan oleh pelaku bisnis muslim dengan non-muslim, mengacu pada pendapat sebagaimana dicunangkan oleh mu'allif dari beberapa itu bernama bertransaksi dengan non-muslim dan urusan dalam dunia dibolehkan seperti halnya perilaku jual beli, sewa menyewa, penggadaian dan lain-lain sebagainya. Yang pertanyaan 27, Anda memilih perusahaan Islam atau non-Islam? Mengapa? Saya memilih perusahaan Islam karena perusahaan lembaga yang belum Islam dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena berhubung saya orang Islam, jadi saya memilih perusahaan yang berbasis Islam seperti itu. Yang 28, jelaskan mengenai lingkungan bisnis Islam. Urgensi dari perwujudan perusahaan Islam di Indonesia yakni didasarkan pada LPH dari MUI yang mana kategori perusahaan Islam adalah perusahaan yang mendapat sertifikat halal dari LPH, lembaga penjamin hal, seperti itu. Yang pertanyaan 29, silahkan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Judul makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis. Isi makalah analisis lingkungan bisnis sangat penting untuk dipelajari dan dengan tujuan untuk menyesuaikan keunggulan dan kelemahan yang memiliki suatu perusahaan. Selain itu, lingkungan bisnis perlu dianalisis agar membuat strategi dapat menginspirasi setiap kesempatan. 30. Apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak post ini? Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari ataupun membaca materi mengenai tabayun ini, mulai dari pengertian tabayun, ayat Al-Quran, membalas mengenai tabayun, penting-pentingnya tabayun dalam kehidupan, terutama dalam perekonomian. Ternyata tabayun ini sangat bersangkut paut. Setelah saya baca apa itu pengertian tabayun, hubungan tabayun dengan pemasaran, ternyata hubungan tabayun dengan pemasaran ini sangat berkesinambungan, itu sangat penting. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.